Bismillahirrahmanirrahim. Biar tidak lemot, biar super cepat, biar virus-virusnya hilang, ya, biar tidak hang, mari kita mereset ulang diri kita masing-masing. Di klik reset, factory reset. Nomor 1 caranya bagaimana? Gampang. Mau? Wani Viro. Mau jadi seperti baru kok. Caranya gampang. Nomor 1, memperbanyak mengucapkan kalimat La ilaha illallah. La ilaha illallah. Diperbanyak mengucapkan kalimat tauhid tersebut. Ya, diperbanyak dan diistiqomahkan. Jadi buat program tiap hari saya akan baca La ilaha illallah misal 1 juta kali. Tapi karena belum mampu, saya mulai 10 kali dulu Habib. Nah, semangatnya Masya Allah 1 juta kali semangatnya. Mampunya ternyata cuma 10 kali. Perbanyak kalimat tersebut La ilaha illallah. 1 itu. Yang kedua, perbanyak kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi yang 1 hanya La ilaha illallah, yang 1 lengkap La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Yang ketiga, perbanyak kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi lengkap. Kalimat tauhidnya ada, sholawatnya juga ada. Manfaatnya apa? Barang siapa mengucapkan kalimat La ilaha illallah, itu dia lagi merefresh. Kalau handphone, ya bukan di reset tapi di refresh, di reboot. Apa bahasa Indonesianya di reboot itu? Bukan reboot itu ya. Di apa? Diulang dari awal, di restart. Jadi di restart, diulang dari awal, dimatikan kemudian dinyalakan lagi. Jaddidu imanakum. Perbarui iman kalian dengan mengucapkan La ilaha illallah. Nah, kalau sudah sering ucap kalimat tersebut istiqomah, jadinya baru fresh, seger. Nah, pertanyaannya selama ini kita banyak segernya atau banyak melentruknya? Kalau kita banyak segernya ya alhamdulillah. Tapi kalau sering lemes-lemes, sumpek-sumpek, hati sering gak enak, deg-deg ser, ya gajian telat bingung, harga barang pada naik bingung, nggak punya duit bingung, punya duit bingung, belum punya suami bingung, punya suami saya bingung. Naudzubillah min dzalik. Semoga Allah melindungi kita dari semua itu ya. Ternyata kok sering bingung ini. Resah, gelisah, galau, mudah resah, mudah gelisah. Layu itu lagi layu, butuh disirami. Nah, nyiraminya bagaimana? La ilaha illallah. Kalau ibu-ibu rajin baca rotib haddad sudah cukup. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Di rotib haddad itu ada 25 kali La ilaha illallah, la ilaha illallah. Berarti jumlahnya 50 kali. Itu jumlah minimal. Kalau mau dibaca lebih boleh. Jadi rotibul haddad itu kalau dibacanya bukan 25 kali 2, 1000 kali 2 boleh. Tapi kalau pas baca sendiri, kalau jamaah jangan. Kenapa? Nanti makmumnya bingung kok orang rampung. Kalau sendiri
Silahkan diperbanyak, bagus. Tapi kalau berjamaah harus memikirkan anggotanya atau jamaahnya. Sehingga kalau tiap hari baca Ratibul Haddad, ba'dal maghrib atau ba'dal isya, selesai udah masalah. Tiap hari dia udah merefresh itu. Kalimat tauhidnya sudah diulang-ulang. Ya, apalagi ada tambahan. Dia baca tiap hari, wirid saya 1000 kali la ilaha illallah, masya Allah. Bagus. Hatinya akan seger. Jadi nomor satu, sebelum melakukan apapun, sebelum mengamalkan yang berat-berat, yang angel-angel, dari yang mudah dulu. Ini kira-kira mudah atau susah? Mudah. Kenyataannya sebetulnya bukan susah, tapi kita kok yang orang gagas, kata orang Solo. Ya, tidak memperhatikannya, gak nganggep, meremehkannya. Makanya jangan nunggu kena masalah dan musibah baru banyak zikir. Tapi dari sekarang kita memperbanyak kalimat ini. Setuju? Ya, latihan memperbanyak kalimat tersebut sampai itu nanti kalau kepleset keluarnya la ilaha illallah gitu ya. Kalau ngamuk keluarnya la ilaha illallah, ngamuknya begitu keluarnya. Jadi keluarnya adalah kalimat la ilaha illallah, ngoroknya la ilaha illallah, tidurnya la ilaha illallah. Indah sekali kalau udah bisa begitu. Latihan terus, nanti lama-lama bisa. Ini yang pertama, zikir 3 kalimat itu diperbanyak. Insya Allah hatinya akan jadi seger, hatinya jadi baru. Kemudian yang kedua, ini masih urusannya sama yang pokok-pokok. Sholatnya. Sholatnya. Tadi kan 2 kalimat syahadat. Sholatnya didandani. Gampang kok dandani sholat itu. 1, syaratnya, ya rukun-rukunnya dipenuhi. Sunnah-sunnahnya dijalankan. Sholatnya dandani, perbaiki. Mobil gak enak, diserviskan. HP ngada tadi, serviskan. Mata gak enak, serviskan. Lah urip gak enak kok gak pernah diservis ya. Hidup saya kok gak enak ya, sumpek, suntuk, gelisah, resah, puyeng, masalah. Ya, mohon maaf Mas, hidupnya diserviskan dulu. Oh, emang ada servis dulu? Ada. Wa'mur ahlaka bisolat, perintahkan keluargamu sholat, dirimu sholat, ajak keluargamu sholat, istri suamimu sholat, anak-anakmu sholat. Tapi yang betul, caranya yang betul, rukunnya tahu, syarat sahnya tahu, yang membatalkan tahu, sunah-sunahnya tahu. Wong sehari cuma 5 kali kok yang wajib itu. Udah dandani dulu nih sholatnya. Mulai gimana caranya bisa berjamaah, gimana caranya sholatnya tidak tergesa-gesa, 7 menit, 10 menit, luar biasa ibu-ibu kalau sholat 10 menit, tapi sujudnya 10 menit juga, tidur maksudnya. Tidur, ternyata sujudnya lama, khusyuk, tertidur ya, naudzubillah min dzalik. Pakaiannya, cari pakaian yang terbaik. Mau sholat saya harus dandan, pakaiannya harus bagus, harus ganteng, harus cantik ngadep Allah Subhanahu wa ta'ala. Udah, sholatnya diperbaiki. Ini nomor 1 kalimat tauhid. Yang kedua sholat. Yang ketiga puasanya. Mohon maaf ibu-ibu, utangnya segera dilunasi. Hutangnya segera dilunasi. Masih ada yang punya utang kan? Nah, yang Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Safar. Nah, bentar lagi sudah setengah tahun. Utang cuma 7,5 tahun gak lunas, luar biasa. Utang cuma 6,5 tahun gak lunas. Ini kira-kira karep bayar atau mau ngemplang nih ibu-ibu nih? Niat bayar utang atau mau niat melarikan diri gak mau bayar? Nah, makanya hidupnya susah, banyak masalah. Nah, kewajibannya aja ditunda-tunda nggak diselesaikan, kan wajib itu. Dari rukun Islam, tingkat kewajibannya sangat tinggi. Puasa Ramadan kan rukun Islam.
puasa Ramadan. Makanya ayo didandani puasanya masing-masing. Saya nggak ngomong di Ramadan, di luar Ramadan ini, dilunasi hutangnya. Zakatnya, nah yang punya kewajiban zakat dihitung-hitung, ada ndak ya saya termasuk wajib zakat ndak ya? Oh ada nih, belum saya keluarkan, segera dikeluarkan zakatnya. Kemudian hajinya, masuk wajib haji ndak? Kalau wajib haji ya langsung daftar, kalau belum ya nggak usah. Nah, kalau belum ya nggak usah. Tapi kalau mampu bayar tiap bulan daftar bagus, karena ngantrinya lama, misal begitu ya. Nah setelah 5 ini didandani betul, ya 5 ini didandani, ya insya Allah nggak usah ruwet, otomatis jadi baru lagi. Orang puasa Ramadan 30 hari lahir seperti bayi, betul kan? Hari raya itu Idul Fitri, namanya hari raya apa? Idul Fitri, hari raya fitrah, kembali seperti bayi, nggak punya dosa. Ciri-cirinya orang yang riset ulangnya berhasil, karena ada orang riset ulang nggak berhasil kan, handphonenya tambah hang gitu. Ya udah mati peteng, nggak nyala nih, kenapa nih? Ciri-ciri yang riset ulangnya berhasil. 1, seperti bayi, nggak takut untuk hidup. Jadi nggak ada bayi kok takut mau berangkang, ada enggak? Nggak ada. Bayi itu melumah, berani belajar mengkurep. Betul. Padahal waktu dia belajar tengkurap ada ibunya enggak? Enggak ada. Enggak ada orang di sekitarnya. Bayinya enggak mikir nanti kalau enggak ada yang balikkan saya gimana ya? Kalau gelagapan terus saya mati gimana ya? Enggak ada bayi mikir begitu. Pokoknya belajar obah mengkurap, tengkurap. Ya, belajar dia tengkurap. Setelah bisa tengkurap, belajar melumah, tengkurap, lumah, tengkurap, terus begitu. Terus belajar berangkang, merangkak. Jatuh merangkak lagi, jatuh merangkak lagi, terus seperti itu. Jadi bayi itu tidak punya rasa takut. Bayi nggak punya rasa takut, dia nggak punya rasa takut untuk menghadapi hari nanti. Jangankan hari esok, hari nanti bentar lagi nggak takut, besok nggak takut. Yang penting obah mamah. Bayi itu ilmunya begitu, obah saja. Makanya kebanyakan bayi itu kakean pola. Jadi kalau ibu kakean pola, bayi pelayon sana, pelayon sini gitu kan ya, itu bayi itu besar dikit bisa lari, masya Allah, loncat sana loncat sini. Ada anak kecil takut jatuh, anak kecil tidak ada, lari naik sana naik sana, lincah. Nah kalau kita nggak lincah, masih takut, kerja takut, mau rumah tangga takut, mau punya anak takut, ya mau sedekah takut. Ya kalau masih banyak takut, susah, takut miskin, takut gak punya duit, takut gagal, takut jatuh, takut, berarti riset ulangnya gagal. Ulangi dari awal tahapannya. Tahapan 1 diulangi, 2 diulangi, cek itu apa ini yang gagal di mana. Pasti itu ada yang enggak jalan itu, ada yang enggak jalan. Tapi kalau diikuti tahapannya betul, masya Allah, seperti bayi. Tidak ada iri dengki, bersih. Hatinya nggak ada iri dengki. Buktinya anak kecil nggak ada iri dengki. Kalau anak kecil itu jotos-jotosan, pukul-pukulan ya, 2 menit kemudian bisa main bareng ketawa-ketawa. Justru bapaknya masing-masing yang jotos-jotosan nggak rampung-rampung. Misal di sekolah ini, ya semoga nggak terjadi, di sekolah ada 2 anak berkelahi. Anak-anak TK atau SD ya, kelas 1 berkelahi, masih anak-anak. Itu orang tuanya marah, akhirnya sama orang tua berkelahi. Besoknya sekolah, anak kecil 2 itu udah main bareng, ketawa bareng, makan bareng. Bapaknya belum tentu sama bapaknya bersahabat, mungkin masih bermusuhan. Anaknya lebih cepat memaafkan, lebih cepat untuk bersama dengan yang tadi dia berkelahi dengannya. Karena apa? Hati ini resik, hatinya bersih. Jadi kalau kita sudah kalimat tauhidnya diulang bolak-balik tapi iri dengkinya masih tumbuh, nah itu berarti salah itu. Mungkin cara baca kalimat tauhidnya belum betul. Ya mungkin banyak ngelamunnya. Yang ngelamunnya banyak.
Jadi semangatnya baca juga kurang. Jadi hasilnya juga tidak maksimal, tipis sekali. Sampai di sini jelas? Apa yang jelas? Nah, jadi kalau melihat kondisi kita masing-masing, ini kita termasuk udah pernah meriset atau belum pernah ini? Menjalani prosesnya tapi kok belum berhasil ya? Masih banyak gagalnya. Makanya ayo kita niati dari sekarang. Betul Bu, hidup kita ini kalau enggak kita tahu dari sekarang, tahu-tahu mati soalnya. Tahu-tahu mati. Jadi enggak ada pilihan lain. Tidak ada pilihan lain. Harus segera dirubah diri kita ini. Kalau enggak nyesel sendiri. Jadi mumpung sekarang hidup, sekarang ini punya waktu, ya ayo sekarang didandani, diperbaiki. Penyakit selanjutnya yang termasuk orang-orang gagal meriset, suka lihat orang lain, gak lihat dirinya sendiri. Jadi ngomentari orang terus, hidupnya komentar buat orang. Orang itu kok begitu ya, orang itu kok begitu ya, orang itu kok begitu ya, orang itu kok begitu ya. Komentar terus, ini orang gagal nih. Kalau orang yang berhasil gak sempat ngomentari orang lain, kenapa? Sibuk mengomentari dirinya sendiri. Sibuk dandani dirinya sendiri, sibuk dengan amalnya sendiri, nggak sempat mikir amalnya orang lain. Kalau kita sibuk ngurusi amalnya orang lain, orang itu kelihatannya ngaji, tapi kok begitu ya? Oh dia tuh kelihatannya rajin ke pengajian, tapi ternyata begitu loh dia. Oh dia itu kalau pengajian tuh ya datangnya awal, tapi ternyata tidur. Dia itu. Lah kamu bagaimana? Kalau nunjuknya ke sana, lah kamunya bagaimana? Itulah, ini gimana? Kitanya bagaimana? Makanya ciri orang-orang yang berhasil meriset ulang akan perilakunya kelihatan. Gak suka nunjuk-nunjuk orang, tapi nunjuknya diri sendiri. Gak ada iri dengki, tapi dia suka berbagi. Sukanya berbagi, gak ada iri dengki. Kemudian orangnya seger terus. Pabriknya terbakar. Keluar kok seger santai, orang lain masuk rumah sakit jiwa dia santai. Bapak pabriknya terbakar, ya udah waktunya. Asalnya juga tidak punya, sekarang terbakar ya. Insya Allah besok ganti yang lebih bagus. Kok bisa ya dia ya? Santainya luar biasa. Itu berapa miliar itu yuk, yang terbakar itu? Dia kok santai ya? Kok enteng? Bapak kok bisa enteng? Lah terus mau bagaimana? Lah aku terus kudu piye? Kalau nggak enteng mau berat. Sudah terbakar itu berat, masa hidupnya harus dijadikan berat. Jelas Ibu? Dan alhamdulillah sekitar 20 menit saya udah bicara, insya Allah barokah. Maulaya